Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, alhamdulillah seperti biasa, senang sekali kami kembali hadir menyapa pemirsa di rumah tentunya dalam program acara Majelis Ilmu Kita Ayo Mengaji. Sebuah program yang kami dedikasikan untuk pemirsa di rumah untuk mengajak Anda untuk bisa mengaji bersama pada sore hari ini. Dan pemirsa, seperti biasa kami telah menyiapkan sebuah ayat suci Al-Quran yang nantinya bisa dibacakan oleh pemirsa di rumah dan tentunya yang akan menjadi topik pembahasan kita pada sore hari ini. Adapun ayat suci Al-Quran yang akan kita bahas pada sore hari ini, insya Allah kita akan membahas terkait dengan surah Al-Baqarah ayat 6 sampai dengan 7. Dan untuk membahas bagaimana cara membaca yang baik dan benar serta bagaimana tajwid yang harus kita perhatikan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 6 sampai dengan 7, telah hadir Ustadz kita di studio TVRI Jambi. Kita sapa terlebih dahulu, sudah hadir Ustadz Muhammad Ali SIQ. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya, ini di penghujung tahun Allah masih beri kesehatan, itu alhamdulillah ya Ustadz ya, berkah yang begitu luar biasa. Dan pemirsa di rumah, sebelum nantinya kami mengajak Anda untuk bersama-sama mengaji di sore hari ini, marilah kita bersama-sama seperti biasa mendengarkan terlebih dahulu bagaimana bacaan yang baik dan benar dari Quran surah Al-Baqarah ayat 6 sampai dengan 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم Sadaqallahul azim.
Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan pemirsa, tadi telah kita dengarkan bersama bagaimana bacaan yang baik dan benar dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 6 sampai dengan 7. Nah, tentunya kami telah membuka line telepon bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk bisa mengaji pada sore hari ini. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0741663855 atau di 08117433 Anda dapat membacakan Quran Surat Al-Baqarah ayat 6 sampai dengan 7 dan insya Allah nanti akan langsung dikoreksi oleh Ustadz kita pada sore ini. Nah Ustadz, Masya Allah tadi ya, sebuah lantunan ayat suci Al-Quran yang begitu indah yang kita dengarkan pada sore hari ini. Nah terkait dengan Quran Surat Al-Baqarah ini sendiri ya Ustadz ya. Kita boleh tahu Ustadz apa arti daripada Al-Baqarah ayat 6 kita sampai coba dengan 7 artikan ini. ya. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja atas mereka. Adakah engkau beri peringatan mereka atau tidak engkau beri peringatan mereka? Mereka tidak akan beriman. Allah telah mencap atas hati mereka dan atas pendengar mereka dan atas penglihat mereka tertutup untuk mereka azab yang besar. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Itu artinya Ustaz ya. Nanti kita ulas lebih dalam ya Ustaz ya. Sudah ada penelpon pertama yang masuk. Kita coba sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Mar di Sungai Penuh, Mbak. Iya, dengan Ibu Mar di Sungai Penuh ya, Mbak. Bu ya? Iya. Oke, baik kalau gitu silakan Ibu, kami telah menyiapkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 6 sampai dengan 7 untuk dapat dibaca pada sore hari ini. Kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu wa lahum azabun azim. Walahum azabun azim. Shadaqallahul azim. Makasih Mbak, makasih Ustadz. Shadaqallahul azim. Terima kasih untuk Ibu Mar ya dari Sungai Penuh ya. Kita disapa dari kabupaten kota yang jauh sekali ini, kota Sungai Penuh ya Ustadz ya. Masya Allah, mudah-mudahan senantiasa sehat dan barakallah ya untuk Ibu Mar. Nah ini melihat semangatnya begitu luar biasa Ustadz, Masya Allah. Kita apresiasi sekali ya Ustadz ya. Bagaimana Ustadz kalau untuk bacaan Ibu Mar nih Ustadz? Alhamdulillah, bacaannya bagus. Lebih tenang ya, lebih tenang, lebih khusyuk. Memang kita harus baca Quran seperti itu, tenang, khusyuk kan. Kemudian wakaf tidaknya ada sedikit koreksi ya. Tadi wa ala sam'ihim, sudah berhenti di sana. Ya. Tapi untuk melanjutkan diulang lagi wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Nah, sebenarnya boleh dilanjutkan saja ya. Setelah berhenti wa ala sam'ihim, boleh lanjut kepada wa ala absarihim. Tidak perlu diulang lagi kerana situ ada tanda wakaf ya. Jadi di situ ada wakaf shalah, artinya lanjut lebih bagus daripada berhenti. Itu artinya. Tapi kalau sudah berhenti di sana, lanjutkan saja.
Kemudian huruf ainnya sedikit ketebalannya. Ain, ya, seperti tadi. Aza, azim. Ya, dia agak di dalam, agak diangkat pangkal lidahnya, azim. Ya. Kemudian Allah-nya kurang tebal juga. Ya, sedikit lagi. Tagliznya sedikit lagi ketebalannya. Jadi cara bacanya walahum azabun azim, azim, Allahu ya. Tapi bacaannya bukan berdesis ya, tapi agak lembut, azim gitu. Itu yang nampak tadi kekurang sedikit. Yang lainnya alhamdulillah sudah bagus ibunya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat dan motivasi ya Ustadz ya untuk Ibu Mar tadi ya, untuk bisa tetap terus semangat dan memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Barakallah ya, terima kasih. Dan untuk penelpon lainnya tentunya masih kami tunggu. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0741663385 atau di 0811743333. Nah, mari bersama-sama kita mengaji pada sore hari ini di Ayo Mengaji dengan membacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 6 sampai dengan 7. Nah Ustadz, kita kembali kepada ayat ini Ustadz ya. Kalau kita melihat ke tajwidnya Ustadz, tajwid yang harus kita perhatikan nih Ustadz ya. Dan kandungannya apa saja yang ada di dalam ayat ini. Tapi ada penelpon kita masuk, kita coba angkat kembali. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam Bu, dari Muhammad dikenali Bu. Iya, Pak Muhammad dikenali. Baik. Waalaikumsalam Bu. Iya. Muhammad dikenali atas. Iya, Pak Muhammad boleh langsung saja silahkan membacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 6 sampai dengan 7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم على سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim, terima kasih tadi untuk Pak Muhammad dari Kenali telah bergabung untuk mengaji pada sore hari ini di Ayo Mengaji ya. Nah Ustadz, Masya Allah nih tadi penelpon kedua kita ya, ada Pak Muhammad nih dari Kenali Ustadz. Nah kalau untuk Pak Muhammad sendiri bagaimana bacaan Al-Qur'annya nih Ustadz? Ini alhamdulillah sudah punya modal nih, modal suara, modal ketenangan nada. Bacaannya sudah lumayan, tapi ada sedikit ada masukan ya. Yang pertama gunnah, inna, wajibul gunnahnya kalau bisa 3 ketukan, jadi kita agak lebih laluasa ya kalau kita bertilawah. Tapi kalau kita baca murattal, itu boleh lebih bagus 1 atau 2 lebih boleh 1 alif atau 2 ketukan saja. Kemudian
kalimat sawaun kurang panjang tadi. Itu mad wajib muttasil. Ya, panjangnya atau madnya 5 ketukan alias 2,5 alif. Kemudian tadi kedengarannya ada tasydid dikit, sawa gitu ya. Jadi sawa. Jadi tidak ada embel-embel tasydid ya. Kemudian masing-masing huruf itu infitahnya agak kurang. Infitah artinya terbuka suaranya, mulutnya harus dibuka ya. Jadi a, i, u. Jadi harus terbuka mulutnya. Kalau baris atas buka nian mulutnya a, baris bawah i, memang pecah nian. Baris atas tu namanya fathah, arti terbuka. Mulut kita lebih terbuka. Gigi kita renggang, jangan rapat. Kalau kasrah artinya pecah. Jadi bibir kita pecah ke bawah. A, I, gitu. Kemudian U, dhammah. Dhammah itu artinya lonjong ke depan. Di mulut kita lonjong ke depan. A, I, U. Jangan A, I, U. Ada orang seperti itu, tapi beliau tidak ya. Bapak ini tidak. Saya menggambarkan yang lain ya. Ada seperti itu orang baca A, I, U. Tapi di sini sedikit lagi ya. Sedikit lagi terbukanya. Innal, buka mulut dikit. Innalladzi la, gitu. Jadi itu barangkali yang agak menonjol ya. Yang lainnya sudah bagus nih. Ketenangan sudah ada. Suaranya sudah satu modal nih. Tilawannya ada sedikit ya. Tinggal mengaktifkan lagi. Barakallah. Barakallah. Itu ya untuk Pak Muhammad ya, mudah-mudahan correction dan masukannya bisa diterima ya Ustadz ya, untuk perbaikan dan motivasi dalam membaca Al-Quran ke depan. Terima kasih Barakallah untuk Pak Muhammad dari Kenali telah bergabung bersama kami ya. Masya Allah ya Ustadz ya, tadi ya dari 2 penelpon kita gitu ya Ustadz ya. Ini memang kunci dari membaca Al-Quran itu adalah ketenangan. Iya, Ustadz, tenang, ya. Harus hati untuk tenang. Untuk tilawah itu ya Ustadz ya, itu ketenangan. Nah mudah-mudahan nanti penelpon lainnya juga banyak yang masuk ya Ustadz ya, sehingga kita bisa terus meramaikan mengaji ini ya Ustadz ya. Baik Ustadz, kalau kita tadi kembali kepada tajwid yang belum kita bahas nih ya Ustadz ya, apa yang harus kita perhatikan Ustadz? Ya, tadi kita mulai sedikit ya. Wajibul gunnah, yaitu nun bertasydid dan mim bertasydid. Wajib artinya, ya wajib lah. Gunnah arti wajib dengung. Dengungnya berapa? 3 ketukan. In, 3 gerakan. Ya. 3 harkat. Harkat itu arti gerak. Ini 3 gerakan. Boleh diukur dengan jari misalnya, dengan gerakan tangan, dengan gerakan irama bisa juga. Kalau irama seperti ini. Innal. Itu 3 gerakan iramanya. Tapi kalau jari, itu ukurannya gunnah ya. Kemudian zal, ini ada juga kita seleo ya, masalah zal. Zal bertemu ujung lidah dengan ujung gigi atas. Kemudian gigi ini direnggangkan. Ini keluarlah suara zal. Hanya sekedar bersentuhan antara ujung gigi dengan ujung lidah atas ya. Jadi innalladzina gitu. Kemudian alaihim. Alaihim sensitif juga nih, ini. Bisa mengarah kepada hamzah, mengarah kepada a ya. Kalau kita tidak hati-hati. Jadi harus diangkat pangkal lidah kita. Gitu. Alaihim, alaihim. Dibiasakan alaihim. Kemudian anzartahum, ini hamzah yang berdekatan 2. A. Ini harus ditahqiqkan. Tahqiq itu maksud dijelaskan sekali gitu. Jangan hanya sekadar dilemparkan saja. Jangan itu kurang jelas ya. Namanya tashil itu. Memang dalam ilmu qiraat ada tuh itu ada tashil namanya. Tapi dalam bacaan Imam Asim, riwayat Hafaz ini tahqiq.
A'anzartahum. Ya, baik. Ustadz, sebelum nanti dibahas lebih lanjut lagi terkait tajwid-tajwid yang harus kita perhatikan dalam ayat ini, dan pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana, karena Ayo Mengaji masih akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Ya. Terima kasih mirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program Ayo Mengaji pada sore hari ini, dan kita masih membahas terkait dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 6 sampai dengan 7 bersama dengan Al-Ustadz kita, Ustadz Muhammad Ali SIQ. Tentunya kami mengajak pemirsa di rumah untuk dapat bergabung bersama kami untuk mengaji pada sore hari ini. Anda dapat terhubung ke line telepon 0741663385 atau di 08117433 Silahkan pemirsa di rumah, yuk sama-sama kita mengaji pada sore hari ini, dan nanti akan langsung dikoreksi oleh Ustadz kita. Nah Ustadz, kalau kita kembali ke tajwid tadi ya Ustadz ya, ini ayat 6 sampai dengan 7 ini ayat yang cukup panjang juga ya Ustadz ya. Lumayan lah. Iya, dan banyak juga yang keliru juga dalam membacanya nih Ustadz ya. Nah barangkali nanti tajwid apa aja lagi nih Ustadz yang harus kita perhatikan, tapi ada telepon yang masuk, kita coba angkat dulu. Iya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana, Bapak? Saya Ramadan Bangko Merangin. Iya, Pak Ramadan. Pak Ramadan, alhamdulillah bergabung kembali ya. Langsung saja Pak Ramadan, silahkan membaca Quran Surah Al-Baqarah ayat 6 sampai dengan 7. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Jalan juga. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih untuk Pak Ramadan tadi ya dari Merangin Bangko telah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Ini salah satu penelpon setia kita juga ya Ustadz ya. Masya Allah, gabung kembali pada sore hari ini. Kalau untuk Pak Ramadan ini yang selalu terkesan semangatnya dalam membaca Al-Quran ya Ustadz ya. Nah kalau untuk koreksiannya pada hari ini bagaimana Ustadz? Sebenarnya hampir tidak ada koreksi nih, sudah bagus nih. Tapi ada sedikit lah. Yang pertama, roh sukun tadi. Am lam tunzirhum. Tadi suaranya agak putus ya. Kalau bisa jangan diputuskan suaranya. Harus nyambung. Am lam tunzirhum. Zirhum. Jangan seperti itu ya. Kemudian huruf ain dengan Allah. Ya. Rata-rata itulah. Huruf ain itu sedikit lagi ya. Isti'la'nya, angkat pangkal lidah, ain ya. A'un wa ala wa ala. Kemudian Allah, li lu. Azim, azim. Ya. Tidak boleh berdesis dan tidak boleh tipis ya. Azim tidak boleh juga. Azim. Tadi sudah 80% lah. Sudah ni A nilainya, tapi belum plus lagi. Jadi sebab itu huruf A, kemudian huruf Allah, kemudian ra sukun tadi kurang pas.
Ini sebenarnya sudah bagus bacaan beliau. Barakallah. Barakallah ya, mudah-mudahan menjadi motivasi dan Iya. semangat untuk para Ramadan ya Ustadz ya. Iya. Baik, nah Ustadz, kalau memang dalam ayat ini yang sering menjadi kekeliruan nih bagi para pembaca itu di mana saja bagian-bagiannya Ustadz? Iya. Nah ini di akhir ayat yang ke-6, ada di akhir ayat 6 ya. Ini sering ada kekeliruan. Yu'minun. Ada orang baca ya, mungkin di luar sana mungkin. Pernah saya dengar ada seperti ada qalqalah gitu. Yu'minun, ada juga seperti itu. Ada juga yu'minun, tidak you gitu ya. Tapi yang tadi yang baca tadi itu betul semua. Jadi antisipasi ya. Yu'minun. Jadi kalau untuk mengantisipasinya supaya tidak berubah bacaan you itu, mulut kita harus lonjong. Yu'minun. Jangan ada embel-embel o, tapi u ya. Yu'minun ya. Kemudian memang setelah kita teliti tadi, yang agak sulit bacaan memang ain dengan Allah itu. Ain itu kan huruf sifatnya isti'la, diangkat pangkal lidah kita. Kemudian Allah itu taglil, tebal ya. Azim gitu. Kemudian disinggung sedikit tentang qalqalah. Qalqalah ini jangan terlalu halus, tetapi harus ada penekanan. Contohnya wa'ala absa, jangan absa. Ini terlalu halus. Jadi harus ada penekanan pada qalqalah atau huruf qalqalah yang sukun atau mati. Wa'ala absa. Jangan absa. Seakan-akan hidup jadinya. Sedangkan dia sukun atau mati. Kemudian azabun azim. Bun azim itu izhar hakiki. Ya. Nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6. Ha, kha, ain, ghain, ha, hamzah. Ini salah satunya ain ya. Jadi harus jelas nun matinya. Tanwin itu adalah tersembunyi di situ, ada nun mati. Ada nun yang mati tersembunyi. Ustadz, ada penelpon masuk, kita coba Ya, boleh, angkat dulu ya Ustadz ya. Boleh. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, apakah terhubung? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Bapak? Idrus Pemayung. Iya, Pak Idrus di Pemayung ya. Iya. Oke, baik. Kalau gitu langsung saja kami persilahkan untuk membaca Quran Surah Al-Baqarah ayat 6 sampai 7, Pak Idrus. Insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أأنذرتهم أم
لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih untuk Pak Idrus tadi dari Pemayung telah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Masya Allah Ustadz, bagaimana Ustadz kalau untuk bacaan Pak Idrus? Pak Idrus ini yang juga semangat pada sore ini. Alhamdulillah. Baik, ini sudah bagus bacaannya. Cuma sedikit masukkan ya. Tadi ada ibtidak pada alaihim. Kalau sudah masuk a'anzartahum, bagusnya ibtidaknya dari a'anzartahum. Sebab alaihim tu korelasi atau hubungan kalimatnya kepada sebelumnya. Contoh, sawaun alaihim, sama saja atas mereka. Itu sebenarnya jangan dipisah ya, antara sawaun alaihim. Jadi itu kalau faedahnya kalau kita ngerti artinya ya. Kemudian ra sukun pada kalimat a'anzartahum. Dia ra sukun itu karena sebelumnya baris di atas atau fathah, maka ra-nya tafkhim. Ditafkhimkan. Diangkat sedikit. A'anzartahum. Ya. Tapi kalau ra yang kedua, yang sukun kedua, am lam tunzirhum, itu memang tipis, tarkik. Karena sebelum ra itu baris di bawah, zir, ya. Kemudian huruf ha. Ini ha ni kita bagi dua. Ada huruf ha, ada ha yang menghampiri dada. Sekarang yang dominan adalah huruf ha yang menghampiri dada. Seperti ala qulubihim. Harus ada denyutan sendiri sedikit. Ya, di bawah tenggorok ke bahagian bawah ini ada denyutan sedikit, getaran. Kalau tidak dia akan sedikit melenceng ya. Jadi tadi sudah betul, sedikit lagi betulnya sedikit lagi gitu ya. Tadi baru sekitar 75%, kemudian dilengkapi lagi. Ada lagi tadi walahum. Dia ada getarannya walahum. Kemudian azabun azim. Baca ain itu di dalam isti'la sedikit pangkal lidah, kemudian mulut kita dibuka lagi. Jadi keluarlah azim. Sebenarnya ada hikmah ini. Ain itu kan nganga gitu. Jadi cara membaca juga nganga gitu. Itu. Dari bentuk hurufnya. Bentuk huruf sudah nampak ya. itu. Allah, ya. Memang Al-Quran yang penuh mukjizat, penuh hikmah gitu. Tapi bacaan beliau sudah bagus nih. Masya Allah itu ya Ustadz ya. Itu untuk Pak Idrus tadi dari Pemayung, yang mudah-mudahan masukannya bisa diterima ya Ustadz ya, dan bisa menjadi motivasi terus dalam membaca Al-Quran. Ustadz, saya jadi penasaran nih kalau kita mau melihat ke segi makna yang terkandung ya Ustadz ya, dalam ayat ini sendiri, ini menjelaskan tentang apa Ustadz? Iya. Coba kita baca arti dulu dikit ya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja atas mereka, baik dikasih pelajaran maupun tidak dikasih pelajaran. Sama saja, tidak ada perubahan. Seperti batu itu. Batu itu kalau direbus, dia tetap keras. Dikasih air tetap keras. Ya. Jadi
tidak mau berubah. Jadi dalam Al-Quran di manusia batu itu hatinya keras seperti batu. Kalau dikatakan sekarang bebal lah gitu ya. Tidak mau berubah. Ditunjuki yang baik, dia tetap pada pendiriannya. Padahal pendiriannya salah gitu. Jadi tidak mau berubah. Ini salah satu sifat orang kafir. Ini yang perlu kita hindari dalam hidup kita. Jangan sampai kita bebal ya. Dikasih pelajaran, diterima. Jangan mentang-mentang yang ngasih kita pelajaran, yang ngasih wirid pengajian lebih muda dari kita, tidak mau kita nerima. Padahal kebenaran itu datang dari Allah. Jadi jangan melihat kepada orang menyampaikannya, tapi lihat kepada kebenaran itu datang dari Allah. Jadi diterima. Jadi kalau kita tidak mau menerima kebenaran, tidak mau mengamalkannya, berarti sedikit masuk tanda-tanda atau ciri-ciri orang-orang kafir. Jadi sebab itu jangan kita bebal ya. Hayya ala salah, 5 kali saya semalam kita dipanggil solat kan. Apakah kita terpanggil atau tidak? Apakah kita termasuk bebal atau tidak gitu. Kadang-kadang azan itu dianggap biasa aja gitu ya. Orang azan, padahal yang sebenarnya azan itu kan diseriakan Allah. Hakikatnya Allah yang memanggil kita untuk solat ke masjid berjamaah gitu. Jadi kalau kita acuh-acuh berarti termasuk sedikit orang-orang yang bebal tadi. Sama saja. Kemudian amlam tunzirhum la yu'minun. Mereka tidak beriman. Jadi memang orang kafir tidak beriman, tapi kita akan beriman. Kemudian khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah telah menutup atas hati mereka, dan atas pendengar mereka, dan atas penglihatan mereka. Rasulullah dulu kan sangat berambisi bagaimana umat ini dapat petunjuk semua. Dia sehingga turunlah ayat ini. Orang kafir itu ciri-cirinya seperti itu. Gitu. Jangan terlalu ambisius niang gitu ya. Sehingga kita mati-matian niang. Yang penting kita sampaikan, baik diterima maupun tidak, terserah. Dia adalah sebab itu yang kita terlalu ambisi niang. Yang penting kita sampaikan kebenaran. Baik diterima maupun tidak terima, terserahlah. Jadi turunlah ayat ini. Itulah sebab nuzulnya ayat ini. Dialah sebab itu yang perlu kita waspadai ini, jangan sampai kita jadi orang bebal gitu ya. Apabila datang kebenaran, terima kebenaran itu. Di siapapun datangnya. Iqbalul haqq walau kana minal kafirin. Terima kebenaran itu walaupun datang dari orang kafir. Walaupun datang dari burung seekor gagak waktu manusia pertama meninggal. Yaitu Habil. Dibunuh oleh Qabil kan? Dengan gandong adik yang sudah meninggal tu kemana-mana, bagaimana cara ini mau diapain ini. Datanglah burung gagak. Bawa teman juga. Dikuburnya di pasir. Dilihat oleh si Qabil, oh gini cara mengubur hati. Maka ditirulah gitu. Berarti dia menerima kebenaran. Dia sebab itu, kebenaran itu di siapa pun datangnya akan diterima. Oleh sebab itu, jangan kita termasuk orang-orang yang bebal gitu. Cepatlah tanggap. Kita takutnya khatamallahu ala qulubihim. Kalau kita selalu bebal terus, nak mau menerima kebenaran, tetap pada pendirian yang salah, takutnya kita dicap oleh Allah, tak mau dapat petunjuk lagi. Tak mau masuk petunjuk lagi. Oleh sebab itu, cepatlah terima kebenaran dari siapa pun datangnya. Apalagi kebenaran itu datang dari Allah ya. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Allah. Jangan ragu-ragu untuk menerimanya. Masya Allah gitu. Itu ya Ustaz ya tadi ya. Jadi kita nih mudah-mudahan terhindar nih dari golongan orang-orang yang bebal nih Ustaz ya. Iya, amin. Amin ya rabbal alamin ya Ustaz ya. Dan untuk pemirsa di rumah tentunya yang belum bergabung pada sore hari ini masih kami tunggu. Anda dapat kembali menghubungi kami di nomor telepon 0741663385 atau di 0811 7433 133. Anda dapat mengaji Quran Surah Al-Baqarah ayat 6 sampai dengan 7 pada sore hari ini, dan nanti sudah ada Ustadz Muhammad Ali SIQ yang akan mengoreksi bacaan dari pemirsa di rumah. Nah, yuk sama-sama menghubungi dan kita mengaji pada sore hari ini. Oke Ustadz, kalau kita melihat kepada tanda wakaf ya Ustadz ya. Nah ini juga yang sering terjebak ya Ustadz ketika kita membaca ayat suci Al-Quran. Kalau dalam ayat ini sendiri nih tadi seperti wa tadi ya Ustadz ya. Penelpon pertama kita tadi ya, ada Ibu Mar gitu ya Ustadz ya. Nah padahal sudah berhenti di tanda wakaf dan bisa melanjutkan. Nah kalau untuk wakaf yang baik dalam ayat ini di mana saja Ustadz?
Ya, di sini sebenarnya ada dua versi tanda wakaf ya. Ada tanda wakaf yang nampak memang dibubuhi pada Al-Quran seperti wakaf qala, wakaf jim, ada tanda wakaf zai, ada wakaf mim, wakaf kif misalnya, ada wakaf to, macam-macam tanda wakaf ya. Itu yang jelas-jelas gitu ya, yang zahir. Ada yang perlu pemahaman, ada tanda-tanda wakaf yang berbentuk huruf dan kalimat. Seperti tadi kita berwakaf pada alaihim pertama. Boleh, kerana sebelum hamzah, sebelum fi'il yang diawali dengan hamzah, itu boleh. Kemudian kita ibtidak pada sawaun. Kenapa kok sawaun ibtidak? Kerana melihat kepada artinya. Jika kita artikan sawaun sama saja alaihim atas mereka, a'anzartahum, adakah engkau beri peringatan mereka, am lam tunzirhum, atau tidak engkau beri peringatan mereka. Ini ada artinya. Dapat pengertian. Itu yang berhubungan dengan kawaid bahasa Arab. Di sini memang tidak ada tanda-tanda huruf ibtidak pada sawaun itu. Tetapi dalam kaedah bahasa Arab bisa kerana tidak merubah arti ya. Jadi tanda-tanda wakaf itu juga berbentuk huruf seperti am. Itu boleh juga wakaf sebelumnya. Bukan wakaf pada am ya, tapi sebelum am itu am lam tunzirhum. Kemudian khatamallahu ala qulubihim. Boleh berwakaf itu sebelum waw. Kemudian ulang lagi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Kalau kita sudah berhenti di situ, boleh lanjut. Oke, baik Ustadz, nanti kita sambung kembali Boleh. Ustadz ya, di mana tanda wakaf yang baik dan benar dalam ayat ini. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana, karena Ayo Mengaji masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program Ayo Mengaji pada sore hari ini. Dan adapun Quran surah yang kita bahas ialah Quran surah Al-Baqarah ayat 6 sampai dengan 7. Dan kami mengajak pemirsa di rumah untuk dapat bergabung dan mengaji pada sore hari ini. Anda dapat kembali menghubungi kami di nomor telepon 0741663385 atau di 0811743333. Nah, Anda dapat membacakan sekali lagi Quran surah Al-Baqarah ayat 6 sampai dengan 7. Dan sudah ada Ustadz Muhammad Ali SIQ yang nantinya akan memberikan masukan untuk pemirsa di rumah yang bergabung pada sore hari ini, insyaallah ya. Nah Ustadz, kita kembali tadi ya Ustadz ya ke tanda wakaf ini tadi ya Ustadz ya. Nah jadi memang tanda wakaf ini menjadi hal yang sangat penting yang harus diperhatikan juga ketika kita mengaji ya Ustadz ya. Boleh kita menyambung kembali yang harus diperhatikan di mana saja Ustadz? Berikutnya ya, kita sambung ayat 7 ya, akhir. Wa ala absarihim ghishawah. Kalau kita berhenti di situ boleh, karena sebelum waw ataf. Boleh. Kemudian seandainya kita lanjut walahum azabun azim. Boleh. Tapi yang lebih sempurna memang kalau tidak ada tanda wakaf, kalau memang nafas kita mengizinkan, ulang lagi dari wa ala absarihim ghishawatun walahum azabun azim. Baru wakaf tam namanya. Tam itu artinya sempurna. Ada namanya wakaf hasan. Seperti kalau dibuat ke Al-Fatihah kan, Alhamdulillah, itu wakaf hasan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu wakaf tam. Sudah sempurna. Yang membedakan apa Ustadz antara wakaf hasan dan wakaf tam ini Ustadz? Iya, contohnya Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tapi lebih dikembangkan lagi ya, siapa Allah itu? Tuhan Allah, ya. Tuhan pencipta alam semesta gitu. Jadi lebih dalam pengertiannya dan lebih lengkap gitu. Masya Allah ya Ustadz ya. Ada penelpon yang masuk, kita coba angkat kembali. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji lagi boleh nggak Mbak? Iya, dengan siapa di mana Ibu? Dengan Bu Mar Mbak. Masya Allah Bu Mar ya, dari Kota Sungai Penuh ya. Ini Masya Allah ya Ustadz ya. Boleh Bu, silahkan. Kami persilahkan kembali untuk bisa mengaji Quran surah Al-Baqarah ayat 6 sampai dengan 7.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Terima kasih untuk Ibu Mar dari Kota Sungai Penuh ya. Masya Allah ya Ustadz ya. Ini nelpon kembali untuk mengaji kembali Ustadz. Ya, Sepertinya memang penasaran nih Ustadz ya. Dan dengan masukan tadi, dengan bacaan yang kedua ini seperti apa Ustadz? Ya, lebih bagus, lebih halus, lebih tenang ya. Cuma sedikit ain dengan Allahnya itu agak ketebalannya sedikit lagi. Azim, azim. Ya. Lebih lembut lagi ya. Walahum azabun azim. Zalnya, zal ya. Zal itu memang agak sensitif ya. Hanya sekedar bertemu ujung lidah dengan gigi atas atau papan gigi atas tanpa ditekan. Hanya bertemu saja. Aza, zal. Ya. Tapi bacaan beliau sudah bagus nih. Memang baca Quran ni kita nak mau puas. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Bacaan Al-Quran ini kalau kita baca, memang tak mau puas kita bacanya. Seperti Al-Fatihah, tak bosan-bosan kita baca kan? Seumur hidup kita baca Al-Quran. Itu beda dengan baca Quran. Tapi kalau Quran sudah dibaca, mau baca lagi. Paling-paling 2 kali cuma baca. Quran kan, tapi Al-Quran, tak mau bosan-bosan kita. Jadi orang-orang yang ahli-ahli Al-Quran memang tak mau bosan baca Quran. Mudah-mudahan beliau termasuk ahli Al-Quran. Amin ya rabbal alamin ya Ustadz ya. Iya. Nah, untuk wakafnya udah benar ya Ustadz ya. Di bacaan yang kedua ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Ustadz ya. Baik, itu ya tadi untuk Ibu Mar dari Kota Sungai Penuh. Terima kasih telah bergabung 2 kali ya pada sore hari ini Ustadz ya. Oke Ustadz, kalau kita kembali melihat kepada tadi maknanya ya Ustadz ya. Ya kita mudah-mudahan terhindar menjadi orang-orang yang bebal gitu ya Ustadz ya. Kita harus bisa menerima kebenaran itu ya Ustadz ya. Lantas makna yang bisa kita tanamkan dalam diri kita Ustadz, ini harus seperti apa Ustadz? Allah itu satu, harus diletakkan nomor 1. Perintahnya nomor 1. Kalau bisa kita mau makan, orang azan, kalau bisa solat dulu lah gitu. Solat dulu sebenarnya. Tapi kalau memang lapar nih misalnya, kalau nak makan ni bisa pingsan gitu, makan dulu gitu. Ini sebenarnya ya, Allah itu satu, Maha Esa, dan segala perintahnya itu di nomor 1 kan. Jangan kita termasuk menjadi orang-orang yang bebal. Umpamanya kita udah dengar azan, udah 1 menit sudah azan, kita masih sibuk dengan pekerjaan kita. Sudah ikamah orang, macam orang gitu. Kita acuh saja. Jadi acuh terhadap kebenaran, itu termasuk orang-orang yang orang yang sama saja. Tidak ada perubahan ya. Oleh sebab itu adakah perubahan pada diri kita kepada arah yang lebih baik. Usahakan hari ini lebih baik pada hari kemarin. Usahakan hari esok lebih baik pada hari sekarang. Apalagi tahun baru datang ni. Evaluasi diri kita. Iya. Jadi tahun depan ini 2024 harus lebih baik, wajib lebih baik daripada tahun ini, tahun 2023. sebelumnya. Baik, Ustadz nanti kita sambung kembali ya Ustadz ya. Dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana, karena Ayo Mengaji masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program Ayo Mengaji pada sore hari ini. Dan kita masih bersama dengan Ustadz Muhammad Ali SIQ dengan pembahasan kita ialah Quran Surah Al-Baqarah ayat 6 sampai dengan 7. Masya Allah Ustadz, tadi sudah banyak juga ya Ustadz ya terkait dengan tajwid, kemudian tanda wakaf yang harus kita perhatikan, serta makna dari ayat ini. Lantas kesimpulan apa Ustadz yang dapat kita petik dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 6 sampai dengan 7 ini Ustadz? Bertepatan dengan tahun baru nih, kita masuk ke tahun baru, ya kita harus melihat ke belakang dan melihat ke depan gitu. Usahakan kita ke depannya lebih baik daripada di belakang gitu. Tetaplah masa depan dengan hal-hal yang lebih baik. Karena manusia itu 3 golongan. Ada yang sama saja, ini sama saja, tidak ada perubahan. Hari kemarin, hari sekarang, hari esok sama saja, tidak ada perubahan. Ini orang yang dilaknati Allah. Orang yang merugi. Ada pula orang yang hari ke hari lebih buruk. Prestasinya, semua kegiatannya lebih menurun. Itu orang yang terkutuk. Orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik pada hari kemarin, dan hari esok lebih baik pada hari sekarang. Jadi jadilah orang-orang yang lebih baik dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. InsyaAllah kita tidak termasuk daripada orang-orang yang ada sifat-sifat orang kafir seperti itu. InsyaAllah itu ya Ustadz ya. Amin amin ya rabbal alamin ya Ustadz ya. Dan pemirsa di rumah seperti biasa kita akan mendengarkan kembali bagaimana bacaan yang baik dan benar dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 6 sampai dengan 7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Ustadz, tentunya terima kasih banyak atas ilmu yang telah disampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi keberkahan dan bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih untuk seluruh pemirsa yang telah bergabung dalam program Ayo Mengaji. Terus saksikan Ayo Mengaji setiap hari Jumat pukul 5 sampai dengan pukul 6 sore hanya di TVRI Jambi Punyo Kito. Akhir kata, saya Mutia Lestari mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.